Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Hilda Pertiwi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas soal-soal UAS pada mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dede Nur Jamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Nah, seperti biasa, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya, yaitu nama saya Hilda Pertiwi dengan NPM 222151055. Saya dari kelas 2022B, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dan ini untuk memenuhi salah satu tugas atau memenuhi UAS dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dede Nur Jamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Nah, di sini langsung saja kita ke pembahasannya ya, teman-teman. Apakah sudah siap? Oke. Nah, di sini untuk soal yang pertama ya, teman-teman. Oh, maaf ini ada sedikit kesalahan. Di sini soalnya yaitu tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah 3 akar 3I dalam bentuk polar. Nah, di sini kita ketahui bahwa rumus dari bentuk bilangan polar itu yaitu Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Nah, selanjutnya di sini kita bikin dulu garis bilangan. Maksudnya grafik ya, teman-teman. Jadi di sini tuh kita tarik garis dari 0 di sini titik 0 ke atas ya, teman-teman, ke titik potong ini. Nah, lalu garis ini kita beri nama sebagai R, atau R itu rasio ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita surutnya tuliskan yaitu theta, lalu jaraknya itu terhadap sumbu Y itu kan 3 akar 3. Terus terhadap sumbu X itu jaraknya 3. Nah, selanjutnya di sini kita beri garis itu beri nama sebagai P, di mana titiknya itu antara 3,3 akar 3. Nah, selanjutnya di sini untuk mencari R itu sendiri yaitu dengan menggunakan rumus akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, tadi kan di sini diketahui ya kalau X-nya itu 3, lalu Y-nya itu 3 akar 3. Berarti kita masukkan si X-nya, si 3 dengan ininya itu ke dalam bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadinya 3 kuadrat ditambah 3 akar 3 dikuadratkan. Nah, ini kan sama aja dengan 9 ditambah 3 akar 3 kuadrat itu sama aja dengan 9 dikali dengan 3. Maka didapat 9 ditambah 27, akar dari 9 ditambah 27. Maka didapat R itu akar 36. Nah, akar 36 itu yaitu adalah 6. Oke, lanjut di sini. Nah, di sini untuk mencari tetanya di sini ya, untuk mencari sudut tetanya ini, maka kita gunakan rumus yaitu arcus dari sin Y per R, di mana Y-nya itu tadi 3 akar 3 dan R-nya itu tadi diketahui ini adalah 6. Nah, maka di sini untuk tetanya itu sendiri yaitu arcus sin 3 akar 3 per 6. Maka didapat, kita sederhanakan, jadi tetanya itu arcus dari sin setengah akar 3. Maka didapat tetanya itu adalah 60 derajat. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus tadi ya, yang sudah diketahui di awal, yaitu Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Nah, di sini kita masukkan elemen-elemen yang sudah kita ketahui, yaitu tadi yang R-nya kita ganti dengan 6, lalu tetanya kita ganti dengan 60 derajat. Maka didapat Z itu yaitu sama dengan 6, kita kalikan cos 60 derajat itu setengah ditambah sin 60 derajat itu berarti tambah I kali setengah akar 3. Maka didapat Z itu sama dengan
Kita kalikan ya teman-teman, ini 6 dikali ke dalam setengah, yaitu 6 berarti dibagi 2 sama dengan 3. Lalu 6 dikali I setengah akar 3, berarti didapat 3 akar 3 I. Nah, lanjut kita ke nomor 2. Nah, di sini untuk nomor 2 ada soal hitunglah 9 EDTP basis 15 dibagi dengan B73 dalam basis 15. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, di sini kita perlu ketahui dulu bahwa basis 15 itu memuat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu 10-nya kita ganti dengan P. Kenapa tidak 10? Karena di sini kan udah ada memuat angka 1 sama 0. Berarti di sini untuk 10-nya kita misalkan sebagai P, lalu 11-nya dengan B, 12D, 13T, 14E. Nah, kan kenapa sih di sini kan basisnya 15, tapi kok sampai 14? Lalu kenapa mulainya itu dari 0? Nah, mulainya dari 0 itu karena kita mengikuti angka Hindu Arab ya, teman-teman. Jadinya dari 0 mulainya. Nah, di sini untuk penyelesaiannya yaitu kita bisa menggunakan bagi kurung ya, teman-teman. Nah, di sini tuh 9 EDTP basis 15 dibagi dengan B73 basis 15. Loh, kok tiba-tiba dapat aja gitu ya hasilnya. Nah, sebenarnya caranya tuh seperti ini ya, teman-teman. Jadi langkah pertamanya itu kita cari dulu dalam basis 10 yang pembaginya itu yaitu B73 basis 15, itu kita ubah dulu ke basis 10. Berarti kita pecah menjadi B itu dikali 15 pangkat 2. Kenapa 15 pangkat 2? Kita hitung dari belakang, dari 3. 3 itu pangkatnya itu kan sama aja dengan 0. Nah, jadi 0 lalu ke 7 itu pangkat 1, berarti B itu pangkat 2. Jadi ngitung pangkat tuh dari belakang ya, teman-teman. Jadi dari 3 dari 0, 0, 1, 2, berarti B itu memuat pangkat 2. Lalu ditambah 7 kali 15 pangkat 1 ditambah 3. Nah, sama dengan, B itu kan tadi diketahui bahwa kan 9, P-nya 10, B-nya berarti 11. 11 kita kalikan dengan 15 pangkat 2, itu didapat 2475. Lalu 7 dikali 15 itu 105, ditambahkan dengan 3. Maka diperoleh hasil yaitu 258,3. Langkah selanjutnya yaitu, nah di sini setelah kita mengetahui tadi yang pembaginya, di sini kita karena di pembaginya itu ada 3 angka ya, teman-teman. Berarti untuk yang dibaginya itu kita ambil dari sininya, dari soalnya itu kita ambil 4 angka awal. Nah, di sini kita ambil 9 EDT. Nah, kita pecah lagi ya, teman-teman. Seperti tadi pangkatnya itu dihitung dari belakang. Jadi T pangkat 0, T-nya itu 0, terus D1, E2, 9, 3. Berarti 9 dikali 15 pangkat 3. Nah, dikali 15 pangkat 3, karena ini kan basisnya 15, kita mau ubah ke basis 10. Lalu ditambah E dikali 15 pangkat 2, lalu ditambah D kali 15, ditambah T. Nah, 9 dikali 15 pangkat 3 itu menghasilkan 30.375. Lalu ditambahkan dengan E dikali 15 pangkat 2 itu dihasilkan 3.375. Lalu ditambah D kali 15 itu 180. Ditambah T-nya itu kan kita ketahui tadi T-nya itu 14 ya tadi tuh. Ya, 14 ya. Oke, berarti hasilnya itu sama dengan 3. Ini kayaknya ada yang salah, teman-teman. Harusnya ini tuh 13 ditambah T-nya itu 13 bukan 14. Jadi hasilnya itu sama dengan 33.944. Nah, 33.944 ini kita bagi dengan tadi yang didapat
B73 itu kan 2583, berarti dibagi dengan 2593 menghasilkan 13, jadi 13 sekian, sisanya sekian ya teman-teman. Jadi kita hanya ambil yang awalnya saja. Nah, berarti di sini 13 kita kalikan dengan 2582, hasilnya itu 33.579. Nah, setelah ini si 33.579 ini kita ubah lagi ke dalam basis 15. Nah, caranya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita tuliskan dulu 33.579 lalu dibagi dengan 15. Nah, menghasilkan 2.238. Tapi sisanya itu kalau kita kalikan 2.238 dikali 15 itu terus 33.579 ini akan bersisa 9. Lalu si 2.238 kita bagi lagi dengan 15 menghasilkan 149 dan sisanya itu 3. Dan 149 ini kita bagi lagi dengan 15 yaitu dapat 9 dengan sisa 14. Nah, sisa 14 ini sama saja dengan tadi ya, yaitu E. Nah, maka didapatkan di sini yaitu 33.579 itu 9E39. Nah, di sini kita tuliskan 9E39. Nah, di sini untuk T-nya itu dapatnya tadi 13 ya teman-teman dari sini nih. Dari pembagian 33.944 dibagi 2.583 kan dapat 13. Nah, 13 kalau dalam bentuk basis 15 kan T ya. Jadi T-nya kita simpan di atas, lalu kita T kalau dikalikan ini kan berarti dapat ini ya teman-teman. Dapat 9E39. Nah, kita kurangkan, jadi T dikurangi 9, T kan tadi 13. 13 dikurangi 9 dapat 4. Lalu D itu 12 ya teman-teman. 12 dikurangi 3 itu 9. Lalu E dikurangi E itu 0, habis ya teman-teman. 9 dikurangi 9 habis, jadi tidak usah dituliskan. Lalu elemen yang belum kita kerjakan itu yang P, berarti kita tulis lagi ke bawah, yaitu P. Maaf teman-teman, tulis lagi ke bawah P-nya, tapi kan ini hanya ada memuat 3 variabel ya, cuman ada 94P. Kita tambahkan dengan 0, lalu di atasnya kita tambahkan dengan koma. Nah, caranya seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, maka didapat ini 92B6. Nah, kita kurangkan lagi, yaitu 0 dikurangi 6 kan tidak bisa, berarti kita minjem ke P. Nah, minjemnya di sini karena dalam basis 15, berarti minjemnya juga bukan 10 ya teman-teman. Kalau biasanya kita kan 10 ngitungnya. Nah, kalau ini 15, berarti 15 dikurangi dengan 6 itu 9. Lalu P-nya di sini kan tadi nilai P itu 10. 10 dikurangi 1 berarti sisa 9. Nah, 9 dikurangi dengan B-nya itu 11 kan tidak bisa ya. Kita minjem lagi ke 4, 1. Tapi minjemnya itu dalam hitungan 15. Nah, berarti 15 ditambah tadi si P-nya sisa 9 jadi 24. Kita kurangkan dengan B-nya itu 11. Jadi sisanya 13. 13 itu kan sama saja dengan T. Berarti T. Lalu 4 itu udah dikurang 1, tinggal sisa 3. 3 dikurangi 2 itu adalah 1. 9 dikurangi 9 itu 0. Berarti sisa 1T9. Nah, seperti biasa tambahkan lagi 0 lalu didapat 17E6, berarti ini didapatnya itu yang tadi tuh 2D ya teman-teman. Lalu didapat lagi 2. Nah, sisanya itu 599. Nah, jadi di sini karena terlalu panjang ya teman-teman, jadi disimpulkan saja hasilnya itu T, D2 dan seterusnya dengan sisa 599. Lanjut saja kita ke soal nomor 3. Nah, di sini nyatakan EPB-nya sebagai kombinasi linear dari
483,91. Nah, penyelesaiannya di sini yaitu untuk mencari EPB dari 483 dan 91 dapat dicari dengan menggunakan rumus 483 itu sama dengan, kalau kita kalikan ya, 91 kali berapa sih yang hasilnya itu mendekati 483. Nah, ternyata dikali 5, tetapi ini tuh tidak bulat 483, tetapi kita tambahkan dengan 28. Nah, sisanya itu 28 ya teman-teman. Nah, kita turunkan yang 91 di atas ini, kita turunkan ke bawah. Nah, 91 sekarang perkalian berapa? Nah, di sini nih 28 dikali berapa? Jadi ujungnya ini 28, kita ke bawah kan. Jadi perkalian 28 kali berapa yang hasilnya mendekati 91? Ternyata dikali dengan 3 dengan sisa 7. Berarti kita tambahkan dengan 7. Nah, selanjutnya kita turunkan lagi 28 dengan hal yang sama. Jadi 7 kali berapa yang hasilnya menghasilkan 28. Berarti 4 dikali 7 ya teman-teman. 4 dikali 7 itu udah 28, berarti sisanya itu 0 ditambah dengan 0. Nah, jadi si 7 di sini itu merupakan EPB dari 483 dan 91. Nah, langkah selanjutnya di sini, karena di soal itu nyatakan sebagai kombinasi linier, berarti untuk menyatakannya di sini dapat dicari dengan menggunakan rumus 7 sama dengan 483x ditambah 91y. Nah, kita tambahkan ya variabel x dan y. Nah, selanjutnya itu 7 sama dengan, nah, di sini itu kan tadi kita dapatkan 483. Nah, di sini dapatkan 7 itu dari pengurangan dari 91 dikurangi 3 kali 28 yang ini ya teman-teman. 91 sama dengan 3 kali 28 tambah 7. Nah, untuk mendapatkan 7 berarti sama dengan 91 dikurangi dengan 3 kali 28. Lalu, nah, 7 itu sama dengan 91 dikurangi 3 kali 28. 28 kan sama aja dari 483 dikurangi dengan 5 kali 91. Maka didapat 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 483 ditambah 3 negatif 3 dikali negatif 5 itu positif 15 kali 91. Maka di sini kita satu ruaskan ya, atau maksudnya digabungkan yang memuat angka yang sama. Berarti 7 itu sama dengan 483 dikali negatif 3 ditambah 91 dikali 15 tambah 1 itu jadinya 487 sama dengan 483 dikali negatif 3 ditambah 91 dikali 16. Maka di sini didapat X-nya itu sama dengan negatif 3, Y-nya itu 16. Kenapa X-nya negatif 3? Karena tadi X-nya itu berada di di koefisien 483, berarti dapat X-nya negatif 3 dan Y-nya 16. Nah, begitu ya teman-teman. Lanjut saja kita ke nomor 4. Nah, di sini ada soal tentukan penyelesaian dari sistem kongruensi 132X kongruen dengan 213 modulo 312. Nah, di sini langkah pertama yaitu kita ubah dulu ya bentuknya dari 132X kongruen 213 mod 312 ini menjadi 132X dikurangi K kali 312 sama dengan 213. Nah, di sini kita sederhanakan ya teman-teman. Jadi kita yang 132X dikurangi K kali 312 ini kita bagi dengan 3, maka didapat 3 itu 3 dikali 44X dikurangi K kali 104 sama dengan 213. Nah, kita kedua ruas kita bagi dengan 3, berarti didapat 44X dikurangi X dikurangi K kali 104 sama dengan 213 dibagi 3 itu dapat 71. Nah, selanjutnya di sini kita pindahkan si K.
negatif K kali 104-nya ke sebelah kanan karena kita akan mencari X. Berarti 44X sama dengan 71 ditambah K kali 104. Nah, maka didapat X-nya itu 71 ditambah K kali 104 dibagi dengan 44. Nah, ternyata teman-teman ini tuh setelah dicoba ya, kita misalkan K-nya itu dengan angka dari 1 sampai 11 tidak bisa, dari 0 sampai negatif juga tidak bisa. Jadi di sini tuh kita simpulkan saja bahwa sistem kongruensi ini ternyata tidak kongruen. Hal ini kenapa? Dikarenakan ketika kita mencari faktor dari 103 EPB dari 132 dan 312 itu ternyata didapatkan EPB-nya itu adalah 12. Sedangkan kalau 12 itu kita bagi si 213 kita bagi dengan 12 ternyata itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi ini tuh kita simpulkan saja tidak kongruen. Nah, lanjut kita ke soal yang nomor 5. Di sini ada soal tentukan penyelesaian dari persamaan 40X ditambah 3Y sama dengan 2500. Nah, langkah pertama kita cari FVB dari 40 dan 3 dengan cara nah, di sini seperti tadi ya teman-teman, jadi 3 kali berapa yang hasilnya itu mendekati dengan 40, ternyata dikali dengan 13 dan sisanya itu 1, berarti ditambah 1. Sekarang kita turunkan yang 3-nya ini, berarti 3 itu sama dengan 3 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 0 karena habis ya, nggak ada sisa, berarti dapat. Nah, EPB-nya itu berarti 1. Nah, langkah selanjutnya di sini yaitu cari solusi untuk 40X ditambah 3Y sama dengan 2500. Nah, untuk mencari solusinya itu kita tuliskan sebagai 40X kongruen dengan 2500 mod 3. Seperti tadi ya teman-teman, soal sebelumnya ada yang seperti ini. Cuman ini kayak dibalik-balik aja gitu sih sebenarnya. Nah, lalu langkah selanjutnya 40X ini kongruen dengan 2503. Nah, kenapa 2503? Kita kan ini mod 3 berarti kelipatan dari 3. Maka ditambahkan dengan 3, 2503 mod 3 dan itu juga kongruen dengan 2506 mod 3 dan seterusnya. Maka didapatkan tadi 40X kongruen dengan 2560 mod 3. Nah, mengapa sih enggak tadi 250 aja? Nah, ini tuh guna untuk agar bisa dibagi dengan 40 karena kan kita mau nyari nilai X, berarti harus dibagi dengan 40, sedangkan 2500 itu tidak bisa dibagi dengan 40. Maka kita bisa mencari yang bisa dibagi dengan 40. Maka didapatkan 40X kongruen dengan 2560 mod 3. Maka didapatkan X itu kedua ruas kita bagi dengan 40, maka didapatkan 2560 dibagi 40 itu 64 mod 3. Maka X di sini karena kan mod dari 3 itu kelipatan 3 itu ada kalau 64 kita bagi dengan 3 itu sisanya itu 1, berarti di sini X itu kongruen dengan 1 mod 3. Maka didapat di sini X dikurangi K dikali 3 sama dengan 1. Nah, kita pindah, karena kita mau cari X berarti kita pindahkan si K kali 3-nya, yaitu jadi X sama dengan 1 ditambah K kali 3. Nah, untuk K, kita misalkan ya teman-teman, untuk K-nya itu sama dengan 1. Maka X itu sama dengan 1 ditambah K-nya ganti 1 dikali 3 sama dengan 4. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, kita karena udah ketahui ya si X-nya itu 4, kita substitusikan ke persamaan tadi yang 40X ditambah 3Y sama dengan 2500. Kita ganti X-nya dengan 4, maka dapat 40 dikali 4 ditambah 3Y sama dengan 2500. Maka didapat 160 ditambah 3Y sama dengan 2500, maka didapat 3Y yaitu 2500 kurangi 160 dan 3Y itu 2340.
maka Y didapat 780. Jadi penyelesaian dari persamaan 40X ditambah 3Y itu sama dengan 3Y sama dengan 2500 adalah X sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 780. Kita lanjut saja ke soal nomor terakhir ya teman-teman di sini. Nah, saya langsung saja kan ya di sini. Jadi di pertanyaan itu tentukan sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi dengan 13. Nah, di sini kita cari satu persatu dulu ya teman-teman. Jadi 2 pangkat 60 kita bagi dulu dengan 13, maka didapatkan di sini tuh 2 pangkat berapa yang hasilnya itu mendekati kelipatan 13. Ternyata didapat 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 ini kan sama aja dengan 64, sedangkan kelipatan 13 itu ada 65. Nah, karena 2 pangkat 6 itu 64, berarti sedangkan kelipatan 13-nya 65, berarti sisanya itu negatif 1 ya teman-teman. Kalau kita kan 65 dikurangi 64 dikurangi 65 itu negatif 1 ya, jadi sisanya itu negatif 1 mod 13. Nah, karena didapat 2 pangkat 6 itu sama kongruen dengan negatif 1 mod 13, berarti kita dapat dikalikan 2 pangkat 6 itu kalikan lagi dengan 2 pangkat negatif 6, maka kongruen dengan negatif 1 dikali negatif 1 mod 13, maka didapatkan 2 pangkat 12, jadi 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 6 kan jadi 2 pangkat 12. Terus kongruen dengan 1 itu didapat dari negatif 1 dikali negatif 1 itu 1, jadi mod 13. Nah, kita kalikan lagi dengan angka yang sama, yaitu 2 pangkat 12 dikali dengan 2 pangkat 12, itu berarti kongruen dengan 1 dikali 1 mod 13. Maka didapat 2 pangkat 24 itu kongruen dengan 1 mod 13. Nah, sama ya teman-teman ke bawahnya, jadi 2 pangkat 24 kali 2 pangkat 24 itu ini 1 kali 1 mod 13 dan seterusnya sampai ke dapat 2 pangkat 60 itu kongruen dengan 1 mod 13. Nah, di sini untuk satunya itu sebagai sisanya. Nah, sekarang yang 3 pangkat 35 dibagi dengan 13. Nah, sama ya teman-teman seperti yang barusan yang 2 pangkat 60, caranya seperti itu, sama saja kita cari dulu kelipatan 3 pangkat berapa yang hasilnya mendekati kelipatan 13 dan ternyata didapat itu 3 pangkat 3 yaitu 27 dan kelipatan 13-nya itu 26, berarti sisanya yaitu 1. Nah, ke bawahnya itu sama seperti yang tadi saja ya teman-teman. Nah, di sini saya langsung lanjut saja. Jadi didapat untuk 3 pangkat 35 itu kongruen dengan 9 mod 13. Jadi sisanya itu adalah 9. Nah, maka di sini didapat 2 pangkat 60 dikali dengan 3 pangkat 35 itu dibagi dengan 13, itu berarti 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 kongruen dengan, tadi kan 2 pangkat 60 dapat 1 ya, lalu dikalikan dengan 3 pangkat 35 dapat 9, berarti 1 dikali 9 mod 13. Maka 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 itu kongruen dengan 9 mod 13. Nah, jadi sisa dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 itu sisanya adalah 9. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.